A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Kisah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang Dajjal. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Dajjal ini adalah seorang manusia dan dia sudah dilahirkan. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang bertemu dengan Dajjal, dan Dajjal ini pun sudah remaja. Ia seorang pemuda, seorang remaja, umurnya tidak terlalu tua. Dia itu minal mughorin, orang-orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tahu Nabi Isa alaihissalam yang sekarang berada di langit. Nabi Isa waktu diangkat ke langit, umur beliau adalah 33 tahun. Dan sampai sekarang sudah ribuan tahun pun umur Nabi Isa alaihissalam sama, tetap 33 tahun. Agar teman-teman paham, Nabi Isa alaihissalam dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara makhluk Allah yang diberi usia yang panjang dan tidak mati yaitu Dajjal. Dan Dajjal ini ada berapa orang? Dajjal ini hanya satu orang saja, bapak segala Dajjal. Telah lahir dan sekarang sudah dewasa. Jadi teman-teman, pernah ada suatu kejadian, orang membagikan video, telah dilahirkan bayi dengan mata satu, dan video itu viral dengan menyebutkan itu adalah bayi Dajjal. Dan itu menyadarkan kita tentang kebesaran Allah dan kebenaran yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kebenaran yang disebutkan dari mana? Dajjal itu sudah besar, bukan baru dilahirkan. Yang video viral itu bukan Dajjal. Kalau betul bayi itu memang ada dilahirkan di Israel, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis Nabi kabarkan bahwasanya Dajjal itu sudah lama lahir dan sudah besar Dajjal itu. Dan mata Dajjal itu bukan satu, melainkan matanya dua. Mata kanannya buta sebelah, rusak seperti anggur kering. Inilah sesuatu yang disebarkan tanpa ilmu, yang seperti itu sudah jelas bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa masih banyak yang menyebarkan? Dajjal ini sudah lama lahir dan dia pun sudah lama tumbuh besar. Dia pun sudah dewasa sekarang. Dia manusia dan dia adalah seorang lelaki, seorang manusia yang sempurna tubuh dan badannya. Ingat, Dajjal adalah seorang manusia. Dan ada di mana Dajjal sekarang? Ada 30 orang yang pernah melihat Dajjal di dalam muka bumi ini. Diambil dari hadis yang sahih tentang 30 orang tersebut. Saya ringkaskan kepada teman-teman. Pada zaman Rasulullah, ada seorang lelaki namanya Tamim ibn Aus ad-Dari. Dia berlayar bersama dengan 30 orang dari kabilah Bugham dan Judam. Waktu itu Rasulullah SAW di Madinah. Tamim ad-Dari ini orang Arab beragama Kristen. Dia dengan teman-temannya 30 orang ini berlayar dengan kapal. Pergi kemana itu tidak dijelaskan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kata Tamim, waktu kami sampai di tengah laut, kapal kami dihantam oleh ombak yang kuat dan kami tidak mampu untuk mengendalikan kapal kami. Karena pada saat itu hujan dan langit sangat gelap, sehingga kami hilang arah dan tujuan. Sampai-sampai tidak tahu kapal ini membawa kami pergi kemana. Selama 30 hari kami di tengah laut terombang-ambing. Dan akhirnya kami sampai di sebuah pulau. Dan kami pun tidak tahu pulau itu berada di mana. Lalu kata Tamim, dia pun menurunkan skoci atau perahu kecil dari kapal besar tersebut. Maka kami pun bergerak menuju ke pulau tersebut untuk beristirahat, mencari air bersih dan lain-lain. Dan waktu kami sedang beristirahat, tiba-tiba kami dikejutkan dengan keluarnya seekor binatang yang aneh. Binatang ini berbulu lebat sehingga menutup seluruh bagian badannya. Kemudian binatang itu pun mendekati kami, kata Tamim ad-Dari. Teman-teman, kalau binatang ini singa, maka sahabat akan sebut itu singa. Kalaulah binatang ini unta, maka sahabat akan sebut itu unta. Karena binatang buas ini bisa dilihat di bumi Madinah pada zaman itu. Madinah pada zaman Rasulullah bukan seperti yang sekarang, teman-teman.
Madinah pada zaman dahulu 1400 tahun yang lalu dikelilingi oleh hutan. Bisa dilihat dari sejarah geografi Madinah 1400 tahun yang lalu. Dan saat binatang ini keluar dari pulau, binatang ini hanya satu ekor saja dan berjalan mendekati 30 orang tadi. Kemudian dia berkata, "Siapa kalian?" kata binatang tadi. Maka Tamim ibn Aus berkata, "Kami menjawab, kami adalah pemuda-pemuda Arab Kristen." Waktu itu Tamim Ad-Dari belum masuk Islam, masih beragama Kristen. "Dan kami berasal dari tanah Arab dan keluar berlayar. Di tengah perjalanan kami, tiba-tiba datang ombak besar dan membawa kapal kami terombang-ambing selama sebulan. Dan akhirnya kami terdampar di pulau ini." Kemudian Tamim pun bertanya kepada binatang tadi, "Siapa kamu?" Binatang itu menjawab, "Ana Al-Jassasah." Ulama mengatakan Al-Jassasah ini adalah iblis dan dia merubah wujud menjadi binatang itu. Dan 30 orang itu pun bertanya kembali, "Apa itu Jassasah?" Dan dia tidak menjawab. Lalu dia berkata, "Di tengah-tengah pulau ini ada satu orang yang sudah lama menunggu kabar dari orang lain. Jadi ada orang di pulau itu. Dan orang yang di tengah pulau itu ingin berjumpa dengan kalian semua." Maka 30 orang tadi dalam keadaan bingung, tercengang. Sebenarnya ini pulau apa? Ada binatang aneh berbulu lebat dan juga ada satu orang di tengah-tengah pulau. Kemudian berjalanlah 30 orang ini ke tengah-tengah pulau tersebut, menjumpai orang tersebut. Terus berjalan masuk ke dalam hutan, akhirnya sampai di suatu tempat penahanan. Masuklah mereka ke dalam, kata Tamim, kami pun masuk ke dalam. Dan begitu terkejutnya mereka mendapati di dalam itu ada satu orang lelaki, seorang manusia, tetapi tubuhnya sangatlah besar. Satu orang lelaki tubuhnya sangat besar. Dia bersandar ke dinding gua itu dalam keadaan kedua tangannya dan kakinya diikat dengan rantai besi yang besar. Jadi kedua tangannya itu diikat di lehernya dan kakinya juga diikat dengan satu rantai besi. Dan benar-benar tidak bisa bergerak. Kakinya, kedua pahanya itu rapat dengan dadanya. Tak bisa bergerak sama sekali. Lelaki itu berambut panjang dan keriting, sangat keriting. Bayangkan, sangat keriting dan panjang rambutnya. Kemudian lelaki itu bertanya kepada Tamim, lelaki yang diikat itu, "Man antum? Kamu semua ini siapa?" Lelaki yang diikat itu bertanya kepada Tamim dan teman-temannya, "Kami dari Arab agama Nasrani, dari semenanjung tanah Arab." Kemudian kami bertanya kepada lelaki itu, "Siapa kamu?" Lelaki itu tidak menjawab dan dia bertanya beberapa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang ia tanyakan. Teman-teman dengar pertanyaannya. Hadis ini hadis sahih. Pertanyaan pertama, lelaki ini ia bertanya, "Apakah kalian semua tahu tentang Danau Tiberias?" Mereka semua pun menjawab, "Ya, kami tahu." Lalu ia bertanya lagi, "Bagaimana keadaan danau itu?" Dan mereka pun menjawab, "Oh, airnya masih banyak, orang menggunakan air di danau itu." Lelaki ini berkata lagi, "Suatu hari apabila kalian melihat danau itu hampir kekeringan, maka ketika itu aku akan keluar." Suatu hari danau itu akan kering, kata lelaki itu. Lalu ia bertanya lagi yang kedua, "Bagaimana keadaan kebun kurma Baisan?" Nakhlu Baisan. 30 orang ini pun menjawab, "Ladang itu masih berbuah dan kurmanya banyak." Lelaki itu berkata, "Suatu hari ladang itu tidak akan lagi mengeluarkan buah." Dan pertanyaan ketiga, lelaki itu menanyakan, "Bagaimana keadaan mata air Juhar?" 30 orang itu menjawab, "Mata air Juhar, mata airnya banyak." Dan lelaki itu berkata, "Suatu hari mata air itu akan kering." Dan pertanyaan keempat dan terakhir dari lelaki ini, dia bertanya, "Apakah nabi yang tak pandai membaca dan menulis telah diutus oleh Allah?" Maka mereka pun berkata, "Ya benar, nabi itu telah diutus oleh Allah dan dia telah berhijrah dari Mekah ke Madinah." Dan dia bertanya lagi, "Adakah dia berperang dan dia diperangi?" Dan mereka pun menjawab, "Iya, nabi itu diperangi." Lalu ditanya lagi, "Apakah dia menang?" Dan mereka jawab, "Ya, setiap peperangan dia menang." Maka lelaki itu berkata, "Alangkah beruntungnya bagi siapa yang mengikuti nabi itu." Sesungguhnya, kata lelaki yang diikat itu,
Hanya kalian saja yang diizinkan oleh Allah untuk sampai ke pulau ini. Dan aku yang diikat ini adalah Al-Masih Ad-Dajjal. 30 orang yang pernah melihat Dajjal secara langsung. Akulah Al-Masih Ad-Dajjal dan sudah hampir waktunya apabila tanda-tanda yang aku sebutkan tadi kering, maka aku akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari teman-teman kita lihat satu persatu. Nabi SAW sekarang telah diutus dan beliau telah wafat. Danau Tiberias ini di mana? Danau ini tepatnya ada di Israel. Dajjal mengatakan suatu hari danau itu akan surut dan kering, dan ketika itu aku akan keluar, kata Dajjal. Teman-teman, bisa lihat setiap tahun danau itu dia mengalami surut dan kekeringan. Setiap bulan itu airnya menyusut. Negara Haram Israel, Kementerian Israel, dia meletakkan satu kayu penanda tinggi air itu. Dari situlah tahu bahwa danau itu menyusut airnya setiap bulan. Ini sudah jelas teman-teman, menandakan zamannya itu sudah dekat, sangat dekat. Pertanyaan yang kedua, Dajjal tanya ladang kurma Baisan di Palestina. Ladang Baisan itu 1400 tahun yang lalu, dia itu adalah ladang kurma. Dan pada hari ini, tahun 2020, ladang itu sudah menjadi tanah lapang. Dajjal berkata, apabila kalian melihat ladang Baisan tidak lagi mengeluarkan buah, maka ketika itu zaman untuk aku keluar sudah hampir dekat. Dan pertanyaan ketiga, dia tanya tentang mata air Juhar. Ulama yang menafsirkan yang mencari air Juhar adalah Mufti Mesir Dr. Ali Jumu'ah. Dia membuat penelitian, kemudian dia pergi melakukan perjalanan. Nabi mengatakan air Juhar ini berdekatan dengan Syam, Syria, Yordania. Dan kalangan ulama pergi ke sana dan mereka mendapati air Juhar itu, mata air Juhar itu merujuk kepada Laut Mati. Laut Mati itu tempatnya kaum Sadum. Tempat kaum Lut dibinasakan oleh Allah. Tingkat keasinannya sendiri kurang lebih 60 kali asin dari air laut biasa. Dia adalah sebuah danau, tapi dikatakan Laut Mati. Airnya tidak membuat kita tenggelam, berjalan sampai ke tengah pun tetap tak tenggelam. Penduduk tersebut mengatakan Laut Mati itu 100 tahun lalu. Dikatakan penduduk tersebut adalah mata air Juhar. Ketika para ulama Mesir, termasuk Mufti Mesir yang lalu pergi ke situ dan berdiri di atas air itu, di tepi Laut Mati, orang sekitar berkata, wahai Tuan Mufti, dulu di sini adalah sebagian daripada Laut Mati itu. Dan dia menunjuk jauh dari arah Laut Mati itu. Dia berkata, wahai Tuan Guru, dulu di pokok itu, di situ masih digenangi oleh Laut Mati. Dan hari ini sudah mulai surut. Terus surut sampai sekarang. Dan setelah semua itu terjadi, maka Dajjal akan keluar dan membuat segala kerusakan di muka bumi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ini bukan untuk menakutkan, melainkan kita harus sampaikan. Dan kita harus tahu bahwasanya akhir zaman telah tiba di masa kita ini. Jaga sholat, perbanyak amal soleh, lakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, agar di saat itu tiba kita sudah siap. Maka selesailah kisah tentang Dajjal. Jadi Dajjal ini dia diikat di sebuah pulau. Dia seorang lelaki, dia pemuda, rambutnya keriting, sangat keriting, matanya dua, tetapi buta di sebelah kanannya seperti anggur yang rusak. Semoga video ini bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.